Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakenia Salsabila Maryam dengan NIM 12120900045. Di sini saya membuat video materi mengenai anak dan fitrahnya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendidikan akhlak di MI. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Pembahasan pertama yaitu mengenai fitrah anak. Dalam agama Islam dikonsepsikan bahwa anak ibarat kertas putih, polos, bersih, dan penuh dengan kebaikan. Namun, agama Islam mengingatkan bahwa orang tua sangat berpengaruh menorehkan, mengukir diri anak dan mendoktrinnya sehingga memberikan warna terhadap pola pikir dan perilaku anak. Setiap anak memiliki keberagaman potensi dan keunikannya sendiri. Namun, apabila kita coba mengamati fenomena yang terjadi dalam proses pendidikan yang sedang berlangsung sekarang ini, masih berfokus pada persamaan dan standarisasi yang berimbas pada hilangnya kepedulian terhadap potensi, minat, serta bakat individu dengan keberagaman dan keunikannya. Belum lagi, pembicaraan terkait masih lemahnya kemampuan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif pada setiap proses pembelajaran. Menyalurkan pengetahuan lewat pendidikan itu bukan suatu perihal yang bisa dilakukan secara tepat. Hal itu karena pendidikan tak bisa dianalogikan seperti mie instan yang siap saji dan bisa dikonsumsi saat itu juga. Banyak hal yang perlu dipelajari dan dipahami. Banyak perencanaan yang harus disiapkan, menganalisasi kebutuhan yang tidak hanya pada satu sisi penglihatan, serta proses implementasi yang tidak mengikis nilai-nilai fitrah yang utuh pada setiap yaitu individu. Mengenai anak dalam berbagai budaya. Di sini yang pertama ada nilai anak dalam keluarga Melayu. Cara pandang keluarga Melayu dalam menilai anak adalah menjadikan Islam sebagai spirit perilaku dan etika sebagai pedoman, karena ruh dan identitas orang Melayu adalah orang Islam, ibarat dua sisi mata uang dan tidak dapat dipisahkan. Anak dalam pandangan orang Melayu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerus keturunan atau zuriat yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan yang sudah dicapai orang tuanya. Dalam konteks itu, maka orang tua berharap anaknya menjadi soleh atau solehah, kelak akan dapat membantu kehidupan orang tua di akhirat. Ketika orang tuanya meninggal, maka doa anak yang soleh-solehahlah akan menjadi penolong orang tuanya di dalam kubur. Yang kedua yaitu nilai anak dalam keluarga Madura. Pandangan dan sikap orang Madura dalam memperlakukan anak keturunan laki-laki dan perempuan tidak dimaknai sebagai sikap diskriminatif, namun memiliki argumentasi agama dan kemanusiaan. Misalnya, kelahiran anak laki-laki akan sangat dinanti bagi pasangan yang belum memilikinya. Dalam pandangan orang Madura, anak laki-laki adalah penerus garis keturunan ayahnya, sementara anak perempuan akan ikut pada keluarga suaminya. Anak laki-laki ataupun perempuan akan dicantumkan nama di belakangnya dengan nama ayah pada saat akan melaksanakan pernikahan. Walaupun dalam perkembangan zaman saat ini, karena faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya, orang Madura sudah berubah cara pandang dalam melihat dan memperlakukan anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, nilai anak dalam keluarga Tionghoa. Orang Tionghoa tidak pernah membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama saja. Kalaupun ada pendapat seperti itu, terjadi pada masa lalu. Alasan orang tua dahulu mengutamakan anak laki-laki karena umumnya orang Tionghoa adalah masyarakat agraris, berprofesi sebagai petani, berkebun, menanam sayur-mayur. Mereka lebih mengutamakan laki-laki karena diharapkan dapat membantu orang tuanya nanti bercocok tanam, berladang, dan sebagainya. Alasan lainnya yaitu mengapa orang tua lebih suka memiliki anak laki-laki karena dinilai lebih aman dalam menemukan jodohnya daripada anak perempuan. Nah, yang terakhir dalam pembahasan anak dalam berbagai budaya, di sini dinilai dari keluarga Jawa. Bagi orang Jawa, memiliki anak bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, namun merupakan kebanggaan orang tua dan keluarga besarnya. Anak diasumsikan sebagai penerus garis keturunan orang tua, pewaris keluarga besar sesepuh.
Keluarga Jawa berharap atau mengadang-adang anaknya untuk menjadi kebanggaan orang tua dan mampu menjadi orang besar. Nah, bahasan yang ketiga yaitu anak dalam Islam atau Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini bisa kita temukan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Para ulama tafsir menyebutkan maksud qurrata a'yun dalam ayat yang disebutkan barusan adalah anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Yang kedua yaitu anak sebagai perhiasan dunia. Disebutkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian. Disebutkan pada Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Mungkin ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir, anak menjadi musuh. Pada Quran Surat At-Taghabun ayat 14, sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Nah, selanjutnya adalah hak-hak anak. Jadi apa sih yang harus diperoleh oleh seorang anak dari orang tua? Yang pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. 6. Hak mendapatkan cinta kasih. Dan ketujuh adalah hak untuk bermain. Pembahasan terakhir yaitu tentang kewajiban anak. Selain anak yang memperoleh apa saja dari orang tua, nah di sini anak berkewajiban untuk memberikan sesuatu pada orang tuanya. Pertama, taat kepada orang tua. Yang kedua, menghormati dan berbuat baik terhadap orang tua. 3. Menjaga hak-hak saudara-saudara dari ayah atau ibunya. Keempat, menjaga nama baik orang tua. Menyayangi dan menghormati keluarga orang tua. Terakhir yaitu mentaati semua wasiat-wasiat dari orang tua. Sekian pembahasan mengenai anak dan fitrahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.